Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Aura Salsabila dari Akuntansi Angkatan 2024 kelas 1E akan membawakan mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian atau cara menyelesaikan dari soal nomor 1, di mana soal tersebut adalah nasabah BPR Syariah berjumlah 14.000 orang pada bulan Maret 2020. Diperkirakan jumlah nasabah akan meningkat sebanyak 50 orang setiap bulan. Jika tidak terjadi guncangan ekonomi, berapa jumlah nasabah pada bulan Januari 2021? Di sini cara penyelesaiannya adalah kita ketulis dulu diketahuinya, yaitu diketahuinya pada S1 atau suku pertama bernilai 14.000 dan B-nya adalah 50 atau per bulan. Tingkat nasabahnya N itu merupakan jangka waktu dari bulan Maret sampai bulan Januari, yaitu 11 bulan. Pertanyaannya di sini adalah berapa jumlah nasabah pada Januari 2021? Menjawabnya adalah kita akan menggunakan rumus SN sama dengan A plus N-1 dikali B. N-nya ini kita masukkan S10, A-nya kita masukkan 14.000, dan N-nya 11 dikurang 1, B-nya kita masukkan 50. S10 sama dengan 14.000, hasil dari 11 dikurang 1 yaitu 10, B-nya 50. S10 sama dengan 14.000 ditambah 10 dikali 50 yaitu 500. Maka S10-nya adalah 14.500. Di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian dari soal nomor 2, yaitu tentukan persamaan garis yang melalui titik min 4,8 dan 2,2, lalu tentukan grafiknya. Di sini kita akan menggunakan rumus fungsi linear, yaitu dengan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Di sini X1-nya itu adalah min 4, X2-nya itu 2, dan Y1-nya itu adalah 8, dan Y2-nya itu adalah 2. Maka ketika nanti kita masukkan ke dalam rumus, masukkan apa yang telah diketahui atau tertera dalam soal. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus fungsi linear dan kita akan masukkan angka-angkanya sesuai yang tertera pada soal, yaitu Y min Y1 menjadi Y min 8 per Y2 min Y1 menjadi 2 per 8 sama dengan X min X1 menjadi X min 4 per X2 min X1 menjadi 2 min 4. Maka hasil darinya adalah Y min 8 per 2 dikurang 8 sama dengan min 6 sama dengan X min 4 menjadi X plus 4 per 2 min 4 menjadi 6. Maka dari hasil tersebut kita kalikan silang, yaitu yang atas kita kali dengan yang bawah, dengan bawah sebelah bawah, intinya kita akan kalikan silang, yaitu mendapatkan hasil 6Y min 48, terus kita kalikan dari X min 6 yang menjadi min 6X, terus 4 kita kalikan dengan min 6 menjadi min 24. Di sini kita akan memisahkan Y-nya ini ada di sebelah kiri, maka menjadi 6Y sama dengan min 6 min 24 kan plus 48. Mengapa 48-nya plus? Dikarenakan dia pindah ruas dari yang tadinya di sebelah kiri menjadi sebelah kanan, maka menjadi
positif. 6Y sama dengan min 6X, min 24 ditambah 48 menjadi hasil plus 24. Y sama dengan min X plus 4, atau bisa kita sebut juga Y sama dengan 4 min X. Setelah kita telah menemukan hasil dari Y-nya, maka untuk menentukan atau menggambar grafiknya, kita harus menentukan dulu antara titik sumbu X dan titik sumbu Y. Yaitu apabila kita ingin mencari atau menentukan sumbu X, maka Y-nya otomatis adalah 0. Y sama dengan 0, kita masukkan 0 sama dengan apa yang kita tahu tadi, yaitu 4 min X. Maka X-nya adalah 4. Kayak gitu. Maka di sini mendapatkan titik X-nya atau titik koordinat pada X dan Y-nya adalah 4,0. Lalu kita menentukan atau mencari sumbu Y. Apabila kita mencari sumbu Y, maka yang otomatis X ini bernilai 0. X sama dengan 0, Y sama dengan 4 min X sama dengan 4, lalu X-nya ini kita ubah dengan angka 0. Maka 4 dikurang 0 sama dengan 4. Dari titik sumbu Y, kita mendapatkan titik koordinatnya yaitu 0,4. Setelah mendapatkan antara dua titik sumbunya, yaitu titik sumbu X dan Y, maka kita akan menggambarkan grafik kartesius tersebut seperti pada gambar di samping. Ini saya akan menjelaskan soal nomor 3 dengan soal gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 10X pangkat 2 min 1 dengan menentukan titik potong dengan sumbu Y, titik potong dengan sumbu X, dan titik puncak. Di sini kita akan menggunakan rumus fungsi nonlinear, atau yang lebih kita ketahui adalah fungsi kuadratnya dengan rumus AX pangkat 2 plus BX plus C. Di sini yang kita ketahui dari soal, A-nya adalah 10, B-nya tidak tertulis, maka kita isi B sama dengan 0 dan C sama dengan min 1. Di sini langkah pertama kita akan menggunakan rumus X1, X2 dengan rumus min B plus min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita masukkan min B-nya adalah 0, 0 plus min akar 0 plus 40 per 2 dikali 10 sama dengan plus min akar 40 per 20 sama dengan plus min 2 akar 10 per 20. Di sini dari hasil plus min 2 akar 10 per 20, maka kita akan menyederhanakan angka 2 dan angka 20 yang ada di bawah tanda per. Maka di sini akan menghasilkan plus min akar 10 per 10. Dimana dengan X1-nya adalah akar 10 per 10 dan X2-nya adalah min akar 10 per 10. Maka dari akar tersebut tidak bisa langsung kita hitung, karena 10 tidak bisa kita pangkatkan atau kita akarkan, maka menghasilkan X1 sama dengan positif bilangan tak terhingga dari 0,3, atau dikarenakan 10 tidak bisa diakarkan, maka akan menghasilkan angka 0,3333 sekian. Maka di sini kita akan tulisnya seperti tanda gelombang, yang dimana simbol tersebut menjelaskan bahwa masih panjang dari angka tersebut. Nah, dan X2-nya adalah min 0,3 dengan kita tambahkan di depannya dengan simbol gelombang, dikarenakan sama seperti X1, dia
menghasilkan angka yang tak terhingga. Oke. Nah, setelah kita menentukan titik sumbu X-nya, langkah berikutnya adalah kita akan menentukan titik puncak, yaitu dengan menggunakan rumus min B per 2A. Di mana yang tadi kita ketahui B-nya itu adalah 0, maka kita masukkan min B-nya itu adalah min 0 per 2 dikali 10 sama dengan min 0 per 20 sama dengan 0. Setelah kita mengetahui titik puncaknya pada grafik tersebut, maka kita juga harus mencari titik sumbu Y-nya, yaitu di sumbu Y. Apabila kita mencari Y, maka otomatis nilai sumbu X-nya adalah 0, Y sama dengan 10 dalam kurung 0 pangkat 2 min 1 sama dengan 0 min 1 sama dengan min 1. Dari mana rumus tersebut? Y sama dengan 10, 0 pangkat kuadrat atau pangkat 2 itu kita hasilkan dari soal tersebut, yaitu Y sama dengan 10X pangkat 2 min 1. Nah, setelah kita sudah mengetahui titik potong sumbu Y, titik potong sumbu X, dan titik potong dan titik puncak, maka kita akan menggambarkan grafik kartesiusnya sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara penyelesaian dari soal nomor 4, yaitu dengan soal suatu barang mempunyai kecenderungan permintaan sebagai berikut. Jika harganya 20, jumlah yang diminta 120 unit. Tetapi bila harganya naik menjadi 50, permintaannya hanya 60 unit. Sementara itu di lain pihak, jika harganya 20, produsen menawarkan sejumlah 20 unit. Dan bila harganya naik menjadi 50, produsen menaikkan pula jumlah yang ditawarkan menjadi sebanyak 110 unit. Tentukan A. Fungsi permintaan barang tersebut, B. Fungsi penawaran barang tersebut, C. Keseimbangan pasar, D. Tunjukkan keseimbangan pasar tersebut dalam diagram Kartesius. Di sini langkah pertama adalah kita menuliskan apa yang diketahui dari soal, yaitu P1 sama dengan 20, P2 sama dengan 50, dan excess demand 1 atau permintaan 1 sama dengan 120, excess demand 2 atau permintaan yang kedua adalah 60, dan excess supply 1 sama dengan 20, excess supply 2 sama dengan 110. Oke, di sini untuk mencari kita akan menjawab yang A dulu, terlebih dahulu, yaitu fungsi permintaan. Kita menggunakan rumus P sama dengan P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. P dikurang 20 per 50 dikurang 20 sama dengan Q dikurang 120 per 60 dikurang 120. P dikurang 20 per 30 sama dengan Q min 120 per min 60. Di sini langkah selanjutnya adalah kita akan mengalihkan secara silang dengan setiap variabel atau setiap angkanya. Maka menghasilkan P dikali min 60 sama dengan min 60P, lalu min 20 dikali min 60 sama dengan 1200, sama dengan Q dikali 30 sama dengan 30Q, min 120 dikali 30 min 3600. Min 60P sama dengan 30Q min 3600 min 1200.
Min 1200 kita dapatkan dari hasil perpindahan ruas, yang dari sebelumnya plus 1200 ada di sebelah kiri, maka kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi min 1200. Selanjutnya, min 60P sama dengan 30Q min 3600 ditambah min 1200 sama dengan min 4800. Dari ketiganya, dari min 60P sama dengan 30Q min 4800 kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 30. Maka mendapatkan hasil min 2P sama dengan Q min 160. 160 min 2P sama dengan Q. Maka excess domainnya adalah 160 min 2P. Yang selanjutnya kita tentukan pada fungsi penawarannya dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. P min 20 per 50 min 20 sama dengan Q per 20 per 110 min 20. P min 20 per 30 sama dengan Q min 20 per 90. Seperti pada fungsi permintaan tadi, maka kita akan mengkalikannya secara silang dengan mengkalikannya itu satu per satu. Dengan P dikali 90 sama dengan 90P min 20 dikali 90 min 180 sama dengan Q dikali 30 30Q min 20 dikali 30 min 600. Maka kita lanjutkan perhitungan tersebut menjadi 90P sama dengan 30Q min 600 plus 1800. 90P sama dengan 30Q yaitu min 600 plus 1800 menjadi plus 1200. Dari ketiganya sama-sama kita bagi atau kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 30, yaitu 90P dibagi 33P, 30Q dibagi 30 itu hasilnya Q, dan 1200 dibagi 30 hasilnya 40. Maka 3P sama dengan Q plus 40. Karena pindah ruas ke sebelah kiri 40-nya, maka menjadikannya min, yaitu min 40 plus 3P sama dengan Q. Maka excess supplies-nya sama dengan 3P min 40. Berikutnya kita akan menentukan keseimbangan pasarnya, yaitu dengan menggunakan rumus excess supply sama dengan excess domain atau QS sama dengan QD. Kita masukkan QS-nya ini dengan angka yang telah kita cari tadi, yaitu 3P min 40 sama dengan QD-nya adalah 160 min 2P. Di sini karena ada variabel yang sama, yaitu variabel P, maka variabel tersebut kita satukan di ruas sebelah kiri, yaitu menjadi 3P plus 2P sama dengan 160 plus 40 sama dengan 5P sama dengan 200, P sama dengan 200 dibagi 5 yang menghasilkan 40. Setelah mendapatkannya, kita selanjutnya mencari titik Q, yaitu dengan rumus QD atau excess domain sama dengan 3P min 40 sama dengan 3, P-nya sudah diketahui seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu mendapat 40, maka kita masukkan 40 min 40 sama dengan 120 min 40 sama dengan 80. Langkah berikutnya adalah kita menentukan titik potong untuk menggambarkan grafik Cartesius tersebut, yaitu kita cari satu-satu titik potong pada permintaan, yaitu ke excess domain sama dengan 160 min 2P,
KD-nya atau akses domainnya adalah 0, maka 0 sama dengan 160 min 2P. 2P sama dengan 160. P sama dengan 160 dibagi 2 sama dengan 80. Maka mendapatkan titik 0,80. Berikutnya kita akan mencari titik Q. Apabila kita mencari titik Q, maka otomatis nilai P-nya sama dengan 0. P0 dimasukkan Q sama dengan 160 min 2P. Q sama dengan 160 min 2. P-nya seperti yang kita ketahui yaitu 0. Maka Q sama dengan 160 dan mendapatkan titik 160,0. Sekarang kita akan menentukan titik potong pada penawaran, yaitu dengan excess supplies sama dengan 3P min 40, QIs atau excess supplies sama dengan 0, 0 sama dengan 3P min 40, min 3P sama dengan min 40. P sama dengan min 40 per min 3 sama dengan 1,333. Dan kita mendapatkan titik pada titik 0,1,33. P, apabila kita ingin mencari Q, maka otomatis P-nya adalah 0. P sama dengan 0, Q sama dengan 3P min 40, Q sama dengan 3, P-nya 0, min 40, maka 3 dikali 0, 0, tersisa Q sama dengan min 40. Maka mendapatkan titik potong min 40,0. Dan untuk menggambarkan grafik kartesiusnya seperti yang tertera pada gambar tersebut, maka SS domainnya itu terdapat pada garis 80 dan 160, dan access supplies-nya itu terdapat pada min 40,1,33, maka akan bertemu di titik keseimbangan pasar yaitu 80 dan 40 seperti pada gambar grafik tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.